Halo teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan hunting seputaran pesisir sungai dari Kota Amuntai ya, Kalimantan Selatan. Nah ini saya mulai dari pinggir sungai ya. Nah di pinggir sungai ini ya dapat dikatakan lumayan lah, area wilayah sini, yang mana Kota Amuntai itu dibelah atau dialiri oleh sungai ya, sungai dari kabupaten tetangga yaitu Tabalong, berasal dari Kelua, dan dari kabupaten tetangga Balangan, Maringin. Jadi ada juga dari sungai sendiri. Jadi ada 3 aliran sungai ya yang melintas di Kota Amuntai, terutama yang 2 situ tadi. Nah ini keseharian yang kita bisa rekam hari ini perlahan dengan mengendarai saya sepeda motor ya. Jadi kita mau mengekspos. Nah untuk jalan di pinggir sungai ini bagus, sudah beton semen ya, beton semen. Jadi pemerintah kabupatennya sudah sangat memperhatikan mengenai akses jalan ya, jalan di pinggir sungai. Lalu ini digantikan nanti dengan aspal. Ya kebetulan pada bulan ini, bulan Februari, terjadi kenaikan airnya menjadi tinggi ya, pasang ya. Kalau di Banjarmasin itu pasang, kalau ini tidak, ini karena suplai air yang datang dari 2 kabupaten tadi melonjak karena adanya hujan. Tapi Amuntai tidak masuk ya dalam kategori kebanjiran seperti yang terjadi di kabupaten tetangga ya, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar juga, dan Tanah Laut. Ini di saat hujan deras kemarin, orang memprediksi Amuntai kena banjir, ternyata tidak, karena curah hujan di Tabalong dengan Balangan tidak begitu intens ya, malah yang instan di wilayah Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar. Nah ini kita lewat lagi, lanjut teman-teman, kita cerita sedikit bahwa Kota Amuntai ini termasuk kabupaten yang tua. Kalau berdasarkan kira urutan plat sepeda motornya, dia itu F ya, F. Jadi kalau F kan A B C D E F, dia mungkin urutannya yang ke-6 ya dari seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan. Jadi dia berdiri ke-6 ya dibandingkan yang lain. Ini cukup tua juga, dan di Amuntai ini memang wilayahnya wilayah lebih banyak ke arah wilayah rawa ya, rawa ketimbang yang daratannya yang tinggi. Jadi wilayahnya lebih banyak dominan rawa. Jadi memang rata-rata rumahnya di sini rumahnya ya panggung ya. Nah ini kita berada masuk lagi menuju ke kota, tapi lewat samping ya. Ini pasar ikan ya, kita ekspos dulu. Jadi keseharian subuh-subuh setiap hari ada pasar ikan ya. Nah ini jalannya cukup kurang baik karena memang rusak ya, akibat basah, karena tiap hari selalu basah, mungkin rusak ya jalannya di struktur bawah tanahnya, jadi berlubang-lubang gini. Ini pasar ikannya sudah hampir selesai ya karena siang. Ini pasarnya, ini pasar subuh ya. Jadi di sini untuk beli ikan yang murah, beli di sini saja, pasar subuh, pasar ikan. Nah ini kita berjalan pelan-pelan ya. Ini contohnya ibu-ibu yang sedang menyiang iwak, dan ini contohnya ya sisa-sisa pedagang yang menjajakan hasil tangkapan ikannya. Jadi ikan di sini
tidak hanya ikan sungai kecil, juga sungai besar, sungai yang lebih besar, dan juga ada ikan laut ya teman-teman. Jadi ada dua jenis ikan laut dengan ikan sungai. Jadi di sini kalau saya berapa kali ke pasar Subuh, untuk ikan yang jarang misalnya seperti ikan baung, ikan toman, di sini banyak ya dijual dan besar-besar. Dan ikan baung itu jauh lebih nikmat dagingnya ketimbang ikan patin. Lebih nikmat, lebih nyaman. Mungkin juga ada ikan kaloi. Nah, ikan kaloi ada juga. Ikan kaloi ini kalau bahasa anunya apa ya, saya lupa juga ini. Nah, lanjut lagi. Nah, ini sampai ke ujung ada juga yang berjual ayam potong ya, ayam potong. Nah, apabila kita sudah selesai melewati pasar ikan ini, maka kita akan berada di bawah undergrounding dari jembatan Banua 5 Hulu Sungai Utara. Nah, ini kita di bawah, dan kebetulan memang lagi airnya naik anunya sehingga meluap dan memasuki jalanan. Oke, ini kita masuk di kelurahan sudah ini masuk kotanya ya, di kelurahan apa namanya ya, di kotanya saya lupa kelurahannya ini. Masuk Kebun Sari. Nah, di Kebun Sari ini kita pelan-pelan lewat, dan memang untuk jalan dan pembatas jalan sudah diupayakan pemerintah agar tidak mengalami kerusakan, sedikit dipanggar dengan beton ya, dengan semen, dan jalannya mulus, tidak ada kerusakan, tidak ada berlubang. Nah, ini bagus ya. Mungkin yang namanya rumahnya rumah dulu, era dulu, bahwa apa namanya, berada di pinggiran sungai, berdiri persis di bagian sini. Nah, ini salah satu tempat di kota yang tempat akses ruang terbuka di pinggir sungai. Kita lihat pelan-pelan. Nah, ini kita sudah pelan-pelan nanti akan kita dapat area di mana kita lihat lagi. Kita pindah ke tempat lain. Ini kita bergeser ke tempat lain ya, ke wilayah ke Kota Raden ya. Ini kita bisa melihat keseharian sehari-hari masyarakat di pinggir sungai. Dimulai dengan ada yang usaha tambak. Oh, bukan, ini sudah masuk ke akses kotanya ya. Sorry. Ini ruang terbukanya. Ini ya tempat biasanya kalau memang ada hal-hal pasar malam, pertunjukan, kemudian ada panggung atau segala yang lain-lain di sini. Karena ini dibuat pemerintah menjorok di pinggir sungai. Jadi nanti ini bisa di sini dia mengadakan kegiatan. Nah, ini sudah, apabila kita terus ke sana berarti ke kota ya. Karena ini sudah berada di jembatan Paliwara ya. Nah, yang paling khas dari kota Amuntai itu teman-teman, patung itik ya. Nah, patung itik ini menjadi ikon bagi kota Amuntai. Jadi tidak lazim ke kota Amuntai apabila tidak sempat singgah dan berfoto di patung itik. Nah, ini ada patung itik, 2 buah itiknya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan kamera wide angle yang cukup luas sehingga expose gambarnya lebih lebar. Nah, ini tulisannya Amuntai ya kan, kota bertakwa. Di slogannya seperti itu. Bertakwa itu ada singkatan kepanjangannya. Ini maskotnya yaitu itik Amuntai, tamannya di pinggir sungai dekat jembatan Paliwara. Jadi sore-sore ini ramai ya, mulai dari
anak-anak kecil hingga membawa orang-orang dewasa dan anak muda berkunjung di sini. Mungkin ada juga yang membawa anak-anaknya yang ingin bermain di dekat sini, dekat jembatan Paliwara, di patung maskot, patung Itik Amuntai. Nah, ini kita masuk, ini adalah sudah dekat dengan bundaran pusat kota ya, pusat kota. Nah, mungkin karena hari ini hari Kamis, jadi kita nanti singgah atau mutar sedikit ya menuju pasar tradisional kota yang menjajakan kerajinan-kerajinan seperti anyaman-anyaman ya, anyaman rotan atau anyaman yang lain-lainnya. Nah, kita coba masuk ke sana, berkeliling. Jadi di situ ada anyaman rumbia, anyaman daun rumbia, atap kan, kemudian anyaman bambu, rotan, kipas akan ada di sana nanti. Yuk kita mulai. Ini kita lewat muka kantor bupatinya ya. Ini pakai mode kamera yang wide angle, jadi terlihat lebih luas. Oke, lanjut kita terus. Ini adalah tempat yang kita lewati terus menuju Taman Putri Junjung Bui ya, Taman Putri Junjung Bui. Jadi Taman Putri Junjung Bui, disitulah pedagang-pedagang berjualan. Nah, seperti biasa, karena ada luapan air, nanti akan masuk air ke dalam jalan. Nah, ini sudah mulai ada. Nah, ini rembesan air yang dari sungai ya, karena memang kotanya atau pusat perkantorannya di pinggir dekat sungai ya. Nah, di dalam kan lumayan teman-teman ya. Kalau lagi dalam-dalamnya ini akan lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi hingga hampir. Nah, ini kita masuk di Taman Putri Junjung Bui. Di sini ada orang menjual bibit tanaman hias, kemudian berjual bibit-bibit pohon seperti mangga, lengkeng, kemudian durian, jambu, jeruk. Jadi di sini, nah ini adanya. Oke, nah kemudian kita sedikit berbelok lagi masuk ke dalam karena ini benar. Nah, ini yang penjual bibit buah-buahan ya, kaya, kemudian mangga. Ini ibu sedang belanja. Nah, ini yang saya maksud kerajinan khas tradisional, mulai dari rengge, kemudian tampirai, lalu lain-lain yang mana ini banyak digunakan untuk menjebak ikan, menangkap ikan dengan jebakan, sehingga lebih mudah menangkap ikan dibanding itu ketimbang memancing. Kalau bahasa Banjarmasinnya itu katakan bahasa Banjar unjun. Ini ada juga lapak-lapak pedagang ya teman-teman. Kita ekspos ya, santai saja kita mengeksposnya. Ini sebenarnya kita sudah kesiangan juga. Nah, ini ada tikar purun, kesiangan juga untuk ke sini. Jadi para pedagang sudah pada menggulung tikarnya untuk pulang, bersiap-siap pulang. Ini kan ada anyaman-anyaman tradisional dari purun macam-macam, mulai dari tempayan sampai tikar dan lain-lain. Saya juga kurang mengerti bahasanya, macam-macam. Bakul juga ada. Bakul ini bisa digunakan sebagai souvenir ya, karena bakul ini terbuat dari anyaman yang tadi. Oke, nah ini anyaman ke puruna. Nah, ini contohnya kita bisa melihat siap untuk pulang ya. Bahkan ada topi dari purun ya, topi purun. Oke, kita sedikit berputar. Nah, ini di pinggir Taman Putri Junjung Bui, di pinggir sungai. Jadi ini sungai yang datang dari Balangan ya, yang tadi yang kita ekspos sebelumnya itu yang sungai datang dari Tanjung, dari Kelua. Ini yang datang dari Balangan. Nah, ini sungai yang datang dari Balangan. Jadi kotanya itu berada di kanan kiri sungai. Yang sebelah tadi dari
keluar Tanjung, kemudian yang satunya itu dari Balangan, Paringin. Nah, ini yang dari Paringin, anunya sungainya. Kita berputar sedikit, teman-teman, bahwa kita lihat di sini bahwa sebenarnya Kabupaten Hulu Sungai Utara dulu besar, lalu terjadi pemekaran, terbagi menjadi dua bagian, yaitu Hulu Sungai Utara sebagai kota tertua, kabupaten tuanya, dan kabupaten yang masih mudanya itu yang baru berkembang, Kabupaten Balangan yang ibu kotanya Paringin. Nah, jadi terbelah, yang Paringin ini wilayahnya pegunungan yang lebih tinggi, Amuntai, Hulu Sungai Utara sisa yang rawa-rawa. Nah, ini kita pindah lagi ke Masjid Raya ya. Nah, ini jalan Masjid Raya karena memang dalam kondisi pandemik COVID-19, jadi jalanan memang rada-rada cukup sunyi ya, cukup sunyi. Dan memang ini hari-hari perkantoran dan para pegawai memang berada dalam kantor masing-masing. Ini kita ekspos sedikit Masjid Raya yang berada di pusat tengah kota, berseberangan dengan kantor Bupati Sungai Utara. Jadi kita berputar ya, sedikit. Nah, oke, tuh lanjut lagi, kita masuk, pindah, teman-teman. Nah, ini oke, lanjut lagi teman-teman. Ini kita masuk ke wilayah yang lain lagi. Kita berpindah tempat yang lain lagi, yaitu wilayah masih ini wilayah jalan yang tembusan dari Masjid Raya. Nanti kita akan berpindah ke arah belakang pasar ya. Nah, ini belakang pasar. Kita melihat keseharian pedagang tradisional berjual di pinggir jalan. Di sini yang lumayan lah, yang agak belakang di Temenggung Jalil ya, kalau tidak salah, ini di Anteja. Nah, ini kita lewat sedikit. Pedagang di sini ada pasar unggas juga ya. Nah, ini berjual sambil ada yang berjual dari ayam potong dengan ada juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini tidak begitu banyak ya orang berjualan, memang karena sudah siang ya, kita sudah siang lewatnya, sehingga tidak padat lagi. Nah, lanjut lagi, ini terus kita melewati kan, terus lewat. Oke, jadi teman-teman, ini kita pindah lagi ke wilayah terminal ya. Nah, orang berjualan. Oke, kita sambil menikmati kondisi alam yang memang masih lumayan lah, masih ada hijau-hijaunya, dan memang pepohonan masih banyak, sehingga memang dapat dikatakan masih baguslah kotanya dengan pohon-pohonan yang memang ditanam di pinggir jalan oleh pemerintah kabupatennya, sehingga di sini kita bisa merasakan bahwa suasananya segar, tidak panas. Dan memang ini kita berpindah. Nah, ini saya juga bingung dengan ini, dikira dulu ini adalah SMP, ternyata ini adalah SD ya. Jadi di sini ini adalah gedung SD yang paling terbesar kayaknya di Kota Amuntai ini. Kota Amuntai ini yang paling terbesar. Gedungnya bertingkat dan luas seperti SMA atau SMP ya, ini gedungnya. Oke, nah ini di simpangan ini adalah yang warna biru, ini gedungnya Puskesmas Sungai Karyas. Nah, ini Puskesmas Sungai Karyas, kita berarti masuk ke jalan arah Karyas ya. Nah, UPT Puskesmas Sungai Karyas. Ini apabila kita lurus mengikuti jalan ini, kita akan menuju ke stadion ya.
tapi kita tidak mengeksposnya. Nah, kira-kira itu saja perjalanan kita trip di kota Amuntai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.